record dulu. Oke. Udah record. Nah dia. Ini. Ini ya, ini tata tertib. Tata tertib kita belajar IPA karena kemarin banyak yang tidak mengerjakan tugas sehingga rapornya tidak bisa dibagikan. Jadi di semester 2 Ibu harap hal ini tidak terjadi lagi. Sehingga Ibu buat tata tertib seperti ini. Nah, yang pertama, kalian harus mengikuti semua rangkaian pembelajaran IPA secara daring dan luring seandainya nanti surat izin sudah diterbitkan untuk pembelajaran secara daring, secara luring, luar jaringan ya. Nah, kemudian kalian isi absensi secara online, absensi pembelajaran IPA ya. Kemudian sediakan 1 buku tulis. Nanti buku tulis itu bisa sebagai catatan dan tugas selama pembelajaran. Jadi berfungsi sebagai catatan dan juga sebagai tugas. Nah, semua materi dicatat. Jadi kalian sekarang siapkan dulu bukunya, buku catatan itu ya. Semua materi dicatat, jika ada tugas kerjakan juga di buku tersebut. Ya. Kemudian jika seandainya Ibu minta nanti tugasnya diupload ke Google Classroom, apa yang udah kalian kerjakan itu kalian foto dan dikirim melalui Google Classroom. Paham ya? Kecuali kalau nanti tugasnya dalam bentuk form, Google Form, berarti tidak perlulah kalian upload di Google Classroom. Paham kan? Nah, kemudian tuliskan hari dan tanggal pada setiap catatan atau tugas. Misalnya hari ini kita belajar apa, tulis tanggalnya, tanggal berapa itu gitu. Oke? Kemudian buku catatan dan tugas harus dikumpulkan setelah kita selesai ujian akhir semester. Jadi setelah selesai ujian akhir, semuanya itu Ibu minta antar ke sekolah. Kalau kita masih daring. Kalau kita luring, ya terpaksa ya memang harus ke sekolah juga kan. Nah, jadi siapkan dari sekarang buku catatan dan tugasnya itu. Karena nanti akan dikumpul di saat kita selesai ujian akhir semester. Jadi jangan sampai tugas ditumpuk-tumpuk di akhir semester. Dikerjakannya buru-buru gitu kan. Itu kan bikin pusing kepala. Kalian aja pusing, apalagi guru yang memeriksanya gitu ya. Karena terlalu banyak gitu. Kalau dikerjakan, setiap pertemuan dikerjakan, itu guru mengoreksinya tidak terlalu sulit juga gitu. Sehingga nilai kalian bisa jauh lebih bagus. Kalau kalian tumpuk-tumpuk sampai di akhir baru, udah ditagi-tagi baru, itu nilai kalian jauh daripada nilai yang mengumpulkan di awal. Ya, yang penting tugas dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan, nilainya pasti di atas yang terlambat mengumpulkan. Paham nggak? Nah, itu saja. Nah, materi kita hari ini, kalau bagi kalian yang punya buku IPA terpadu Terbitan Erlangga, nah, kalian lihat halaman 137. Nah, itu materi kita halaman 137. Tentang apa materinya? Bentar ya. Bu, materinya apa, Bu? Bentar. Nah, yang bab 5. Ya. Rangkaian listrik, energi listrik, dan daya listrik. Pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik, bukan? Udah ya? Rangkaian listrik ada berapa macam? Ada berapa macam rangkaian listrik? 3, Bu. 2. Apa itu? Paralel, Seri dan paralel. Seri dan paralel. Nah, sekarang kita membahas lagi, karena rangkaian listrik udah selesai, kita hari ini membahas mengenai energi listrik dan daya listrik. Ya, energi listrik dan daya listrik. Sekarang Ibu mau tanya dulu, ini gambar lampu kan? Ya, kenapa lampunya itu bisa menyala? Kenapa lampu bisa menyala? Karena ada saklar. Ada karena saklar. ada energi listrik dari Iya, ada energi. Dari mana sumber energinya? arus listrik. Dari?
Dari mana sumber energinya itu? Dari saklar. Dari saklar. Atau begini, nggak usah ini karena terlalu jauh. Pernah kalian main mobil-mobilan remote? Pernah? Bisa jalan kan mobil remote-nya? Iya. Ya. Iya, kenapa dia bisa jalan sendiri? Dikontrol dari jauh. Ada baterai. Ada baterai. Baterai sebagai apa? Energi. Energi. Nah, berarti baterai sebagai sumber energi. Nah, maka kita bahas mengenai energi listrik. Dari mana aja sumber energi listrik itu? Apa itu energi listrik? Jadi kalian siapkan catatan. Mana yang penting kalian catat ya. Energi listrik itu adalah, kalau yang punya buku boleh kalian lihat di buku Erlangga saja ya, karena hampir sama aja isinya. Boleh buka buku Erlangga. Nanti kalian ringkaskan di catatan aja. Energi listrik adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat lain. Sesuatu yang kita butuhkan untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka itu akan diperlukan energi. Besarnya energi ini, energi listrik ini, kalau dalam ilmu fisika, itu dirumuskan dalam sebuah persamaan seperti ini. Dulu kalian udah belajar mengenai beda potensial nggak? Beda potensial itu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan, ya enggak? Masih ingat itu? Beda potensial? Udah lupa? Udah lupa. Jadi, sebentar. Jangan dicatat. Nah, energi itu dirumuskan kalau kemarin kalian belajar V sama dengan W per Q, kalau bagi yang masih ingat, atau boleh lihat catatan, V sama dengan W per Q, maka W pasti sama dengan, kan waktu itu kalian belajar mengenai ini, V sama dengan W per Q. Nah, nanti coba lihat lagi catatan kalau lupa. Berarti V ini adalah beda potensial, W adalah energi, Q adalah muatan. Maka kalau menghitung W, itu V kali Q, enggak? Ya kan? Nah, W sama dengan V kali Q. Kemudian kalian pernah belajar sebelumnya bahwa I sama dengan Q per T. Ya. Kuat arus sama dengan muatan per waktu, ya. Maka Q itu sama dengan I kali T, betul? Q sama dengan I kali T, betul nggak? Ya. Maka Q sama dengan I kali T. Nah, Q sama dengan I kali T. Sehingga W sama dengan V kali Q. Karena Q sama dengan I kali T, maka rumusnya bisa diturunkan menjadi seperti ini. Q-nya ganti dengan I kali T. Paham? Jadi W sama dengan V kali I kali T. Paham nggak? Paham kan? Nah, kemudian kalian juga pernah belajar bahwa V itu, nah, V ada pada hukum Ohm, V itu
kelihatan. Pada hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Ya, pernah dulu kan? Semester lalu ya kita belajar? Nah, Iya, Bu. ya. Maka karena V sama dengan I kali R, V-nya kita ganti, sehingga W sama dengan I kali R, ini ganti V-nya I kali R, kali I kali T. Jadi dapat rumus satu lagi bahwa W sama dengan I kali R kali I kali T atau irit. Kalau ini W sama dengan fit. Oke. Kemudian W tadi sama dengan fit. Kemudian karena I, dari sini I sama dengan V per R, bukan? Ya enggak? I sama dengan V per R. Maka rumus ini juga bisa diturunkan menjadi W sama dengan V kali I-nya kita ganti dengan V per R. V per R seperti ini. Kali T. Berarti sama dengan V kuadrat. V-nya 2 kali ya. V kuadrat per R kali T. Di mana W itu adalah energi dalam satuan Joule. Q besar muatan yang dipindahkan dalam satuan Coulomb. V sama dengan beda potensial dengan satuan volt. I sama dengan kuat arus dengan satuan ampere. T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Dan R sama dengan hambatan satuannya ohm. Berarti rumus untuk energi listrik ada berapa ini? 1, ya, 2, rumusnya 3, dan satu lagi yang ini. Atau ini juga boleh. Langsung aja V kuadrat per R kali T. Ya. Ini jadi ada 4 macam rumus untuk energi listrik. Hitung ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Dah, Ibu lanjutkan. Tunggu, dicatat dulu. Ayo cepat dicatat. Di SS aja, Bu. SS aja. Bisa kalian Nanti kan screenshot kelihatan. itu kontrol print SC gitu. Nanti buka Paint. Nanti di Paint nanti kontrol V. Atau terserah kalian foto juga nggak apa-apa. Nanti baru disalin. Udah? Udah. Udah ya? Tunggu, Bu. Aduh. Udah ya? Bentar, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah ya? Di rumusnya ada 4. Nah, sekarang apa satuan dari satuan lain yang sering digunakan untuk energi? Misalnya energi itu satuannya kan Joule tadi ya. Tetapi satuan lain yang digunakan untuk energi adalah kalor atau kalori atau kilokalori. Bisa juga kalori atau kilokalori. Jadi hubungannya bagaimana? Hubungan antara kalori dengan Joule. Jadi hubungannya begini, 1 kalori itu nilainya 4,2 Joule. Kemudian 1 Joule itu 0,24 kalori. Kalau kalian pernah membaca di di kemasan-kemasan makanan, itu kan ada kalori nggak? Sekian kalori katanya gitu. Tulisannya kalori. Itu adalah energi. Satuan untuk energi. Oke? Kalau 1 kilokalori nanti berapa kalori itu? Ya seperti biasa aja. Ada ya. 1 kilokalori. 1 kilokalori. Salah. 1 kilokalori. Nah, itu sama dengan 1000
kalori. Ya, gitu aja. Kalau 2 kalori berapa joule? Berapa joule itu? Berapa joule? Berapa coba? 2 kalori. Berapa joule? 8,4 joule. 8,4. 8,4 joule. 8,4. Ya, kalau 1 joule berapa kalori? 2 joule 0,48 ya. Paham kan? Oke, Ibu lanjut. Ibu lanjut ya. Oh, contoh soal. Soalnya gini. Sebuah lampu dengan hambatan 6 ohm dipasang pada tegangan 18 volt. Hitunglah A, kuat arus yang mengalir melalui lampu tersebut. Dan B, energi yang dibebaskan oleh lampu selama 10 menit dalam satuan kalori. Jadi, yang kita, ini kan pertama apa dulu? Yang diketahui dulu ya. Yang diketahui berarti hambatan 6 ohm, apa lambangnya? Lambang hambatan apa? Masih ingat? Apa lambang hambatan? R. 6 ohm. Kemudian tegangan. Tegangan apa? Tegangan atau beda potensial. V. V. Nah, 18 volt. Berarti yang ditanya apa? I ya. Kemudian yang B apa yang ditanya? Energi. W. Ini kenapa pula lah ini? W ya. W dalam T. Bukan. Ini berarti ini ada T di sini ya. T-nya 10 menit ya. 10 menit. Ini dicoret aja nih. 10 menit berarti berapa detik? Harus kita rubah ini ke detik. Berapa detik? 10 menit. 10 kali 6. Berapa? 10 menit berapa? 600 sekon. Berarti itu yang diketahui ya. Sudah jelas. Tidak campur-campur. Berarti kalau ditanya A, yang A, I apa rumusnya berarti? I per R. ya. I per N. 18 bagi 6 ohm. Berapa? 2. 3. Apa satuannya? 3A. Oh, itu apa itu? 3 3 kuat arus A. ampere. Oke. 3 ampere. Lagi. B, W. W Ya. apa rumusnya di sini? E. Hmm? Ya. Apa rumus W-nya yang kita pakai? Dia rumus W tadi ada 4. Nah, di sini apa yang kita pakai? Rumus yang mana? Jangan ada 4 tadi. W sama dengan V kali Q. Ada W sama dengan V kali I kali T. Ada W sama dengan apa tadi? I V kuadrat. kali I kali T. Iya. V kali V kali I kali T. T. Karena kan semuanya ada. V-nya berapa? V-nya 18. 18. Kali I-nya berapa? 3. 3 ampere. T-nya berapa? 10. Ya, dalam sekon. 600. 600 sekon. Berarti berapa hasilnya? Apa hasilnya itu? 18 kali 3 kali 600. 32.400.
Ya, 32.400. Apa satuannya ini? Satuannya ini dalam joule. Oke? Yang ditanya satuannya dalam kalori. Ya kan? Tadi 1 joule berapa kalori? 0,24 0,24 kalori. Berarti kalau 32.400 joule berapa kalori? Kita kali kan? Di 32.400 kali 0,24 kalori. Berapa itu? 7.776, Bu. 7.000 776. 776 kalori. Nah, ini jawabannya. Paham ya? Paham kan? Paham, Bu. Oke, Bu lanjut atau mau difoto dulu? Tadi foto. Ayo, foto dulu. Ya, Bu. Udah ya? Udah? Dah. Perubahan energi listrik. Ini pelajaran SD. Perubahan energi listrik bisa berubah. Energi listrik bisa menjadi energi kalor. Artinya energi panas. Apa contohnya coba? Tuh, solder listrik. Apa contoh yang lain? Energi listrik menjadi energi kalor. Apa yang lain coba? Selain solder, apa lagi? Setrikaan. Setrika listrik. Apa lagi? Apa lagi? Kompor listrik. Iya. Kemudian energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, itu contohnya pada penyembuhan katanya gitu kan. Atau energi listrik menjadi energi gerak, bisa juga kan? Apa contohnya? Kipas angin. Kipas angin. Nah, jadi gampang lah ya, itu pelajaran SD itu ya. Mobil listrik, Bu. Mobil listrik. Nah, kalau teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu kan banyak. Ada setrika listrik, ada lampu pijar, lampu tabung, macam-macam lah di rumah ya. Ada kompor listrik, ada apa lagi? Banyak lah sekarang. Semuanya kita pakai alat-alat yang menggunakan teknologi listrik sekarang kan. Dan jarang yang pakai baterai. Sekarang baterai pun udah diganti dengan baterai charger ya, Nak? Iya. Udah jarang pakai baterai, kecuali baterai jam. Baterai jam masih pakai baterai biasa itu. Nah, kemudian kita masuk ke daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam satu sekon. Kalau kalian pernah mendengar satuan watt, pernah dengar kata satuan watt? Watt. Kalau lihat lampu listrik, bola lampu ada sekian watt. Kalau semakin besar wattnya, semakin terang nggak nyala lampunya? Iya. Ya kan? Lampu yang 10 watt dengan 20 watt lebih terang yang 20 watt, ya kan? Iya. Nah, kemudian kulkas, semakin besar kulkas, itu semakin besar wattnya. Artinya apa itu? Semakin besar itu energi yang digunakan. Ya kan? Ya, Bu. Kemudian AC. AC kalau semakin dingin dia, itu energi yang digunakan akan semakin besar. Dayanya itu besar itu. Jadi, daya listrik itu adalah besarnya usaha dilakukan oleh sumber tegangan dalam satu sekon. Oke. Nah, daya listrik itu dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, E sama dengan W per T. Ini rumus yang pertama. P sama dengan W per T. Ya. Nah, ini rumusnya. P itu apa? P itulah daya. W
W apa? W energi. Usaha. W waktu. Jadi U. usaha per waktu. Sudah ya. Waktu. Nah, karena W tadi ada rumusnya V kali I kali T, ya enggak? Ya. W itu tadi V kali I kali T, bukan? Iya. Sehingga diganti W-nya jadi feet per T. Sehingga ini karena seperti ini bisa hilang, ini kan dicoret ya. Karena sama-sama Ya. T ya. Sehingga dapat rumus satu lagi bahwa P sama dengan V kali I. Nah, itu rumus yang kedua. Paham kan? Paham. Nah, kemudian V tadi V sama dengan I kali R. Nah, sehingga V-nya kita ganti dengan I kali R. Berarti I kali R kali I. Jadi iri. Iya kan? Iya. Nah, iri. Kalau disingkat I-nya 2. I kuadrat kali R. Jadi rumus yang ketiga. Oke? Nah, ini rumus yang keempat. Turunannya sama juga. Nah, dari yang tadi. Berarti bedanya nanti rumus W dengan P ini pada T-nya aja kan? Iya. Kalau W tadi fit. Ini kalau P kali I. T-nya hilang. Kalau W tadi I kali irit tadi kan? Ini T-nya jadi hilang. Jadi di situ aja bedanya kalau untuk mengingatnya. Paham ya? Keterangannya mana? Nah, ini keterangannya P sama dengan daya, satuannya joule per sekon atau W. W besar itu artinya watt. Ya.